Islam Pesan Haji Kemenak RI nomor 320 dipilih atau tertunjuk sebagai KUA revitalisasi mewakili Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bapak Kemenak Bapak Haji Abran Nanda MAG untuk menyampaikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Pada Bapak kita persilakan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita bikin lagi dalam satu bentuk PowerPoint. Judulnya SOP pada KUA Kecamatan. Dimana ya yang kemarin kita dokumentasikan, yang hari ini pun ada daftar hadirnya, kemudian ada yang jadi notulennya. Tolong ditunjuk Pak KUA siapa? Langsung mungkin materi kita ini langsung jadi catatan apa kita. Tapi nanti ada notulensi rapat pada hari notulensi kegiatan KUA revitalisasi pada hari ini hari, tanggal, jam, tempat, materi, SOP pendaftaran nikah. Yang kedua tadi dikatakan oleh kawan-kawan SOP konsultasi. Lebih bagus kita rinci misalnya SOP konsultasi perkawinan. Ada lagi konsultasi selain perkawinan biasanya. SOP. Kira-kira SOP apa yang kita butuhkan di KUA yang memang sangat sering kita layani, kita lakukan di masyarakat? Apa kira-kira? Setidaknya yang pertama tentu SOP pendaftaran nikah. Ada kita punya, jadi sudah dilakukan sama. Ini hasilnya. Apa lagi? Rekomendasinya Pak. Apa? Terakomodasinya terakomodasinya tata kerja yang baik. Apa lagi? Kawan-kawan yang di kantor anggotanya pernah enggak mencari SOP seperti itu? Pernah. Berarti kan lah paham kan? Ini SOP. Pernah enggak kita lakukan kajian seperti itu? SOP itu semacam kita diskusikan model awak kini. Bapak dan Ibu, SOP ini umurnya 1 tahun. Jadi setiap tahun pasti akan ada revisi atau perubahan SOP. Jadi usia SOP itu 1 tahun. Jadi kalau kita bikin SOP sekarang, itu berlaku dalam peraturan yang ada. Mendaftar nikah itu diawali itu ada PMA-nya. Kemudian setelah lewat web SIMKah web, itu ada juga PMA dan edaran dirjennya atau ada undang-undangnya. Kalau sudah diimplementasikan dalam bentuk SOP, maka sangat membantu bagi kita. Nah, ini kami apakan. Sama nanti kawan-kawan penyuluh juga sebenarnya harus ada SOP-nya. SOP pembinaan objek penyuluhan. Kan ada. Tentu ada membuat materi, misalnya menetapkan objeknya, mengunjungi objeknya, melakukan pembinaan, kemudian mengukur ketercapaian binaan. Harus ada hasil apanya. Kalau dalam bentuk binaan Bapak dan Ibu, bisa jadi nanti KUA ada desa jorong sakinah binaan. Harus kita belok indikatornya, barakaka jumlahnya. Yang kita ukur itu kualitas bukan kuantitas. Sudah kita tetapkan alurnya. Itu kita patuhi. Nah,
Yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu kawan-kawan, SOP tidak hanya di atas kertas. Sagalo pelayanan sampai lebih 100 SOP di kantor kami Pak. Iyo, pilih karajuan SOP itu. Nah, itu yang kita apakan? Urgensi SOP, atau apa sih kepentingan SOP itu bagi kita? Apa gunanya SOP ini bagi kita Bapak dan Ibu? Supaya teratur ke arah. Bikin apa jadi? Supaya pelaksanaan pelayanan teratur dan terarah. Apa lagi? Minimal agak 5 lah. Kita tunjuk beberapa kawan yang akan menjadi tim perumus SOP di bawah koordinasinya Pak KUA, dan tentunya ada surat tugas. Kenapa? Kalau kawan tuh yang ditunjuk menyusun SOP tentang pencatatan nikah ini kebetulan penghulu, maka akan ada angka kreditnya bagi kawan-kawan penghulu. Kalau yang ditunjuk itu adalah penyuluh fungsional karena ada di sana konsultasi-konsultasi di situ, maka akan menjadi angka kredit pula bagi kawan-kawan penyuluh fungsional. Nah, itu apanya. Nah, kalau sudah kita bacakan tadi, bisa jadi ada kawan yang mengoreksi. Tadi kan langsung Pak Fajri yang mengoreksi langsung, ya. Bisa jadi mungkin ada tambahan penyempurnaan dari kawan-kawan tentang SOP ini. Membayar billing itu setelah mereka itu fix memenuhi syarat untuk nikah. Biko pitih lata setor ke negara, tahu-tahu mereka kok tidak bisa nikah karena tidak memenuhi syarat. Sementara kita belum melakukan pemeriksaan nikah. Tentu tidak sulit mengambil kembali uang masyarakat yang telah tersetorkan itu. Nah, bisa evaluasi itu boleh di akhir tahun, boleh di awal tahun. Bagaimana prosesnya? Seperti ini juga, seperti kita rapatkan itu. Nah, dibuka deh Pak KUA, Pak Ibu-ibu kawan-kawan, kita akan lakukan revisi SOP. Nah, kita mulai dulu pendaftaran nikah. Ada perubahan enggak? Enggak ada Pak. Nah, kalau enggak ada tanggal sih kita rubah leh. 3 tahun ya. Oke. Konsultasi wakaf Bapak. Rubah Pak, kita sesuaikan dengan apa BWI. Salamuku dia tidak ada masuk BWI. Sementara untuk sertifikat tanah wakaf kan harus ada rekomendasi BWI. Rubah kan seperti itu. Ada masukan-masukan. Apa gunanya SOP ini bagi kita Bapak dan Ibu? Untuk mendukung program revitalisasi KUA kecamatan.